Dengan membuka sayap spiritualnya, tubuh Chandinger langsung berhenti 3 meter, mengambang di udara dan menghadap bola kristal ke arah penyihir api di kejauhan. 6 formasi heksagonal berkedip dan semua pemburu iblis di tengah-tengah mereka bisa merasakan kenaikan besar dari semua fluktuasi elemen di sekitar mereka. Saat ini seluruh menara telah berubah menjadi dunia merah. Serangkaian bola api merah emas muncul di sekitar penyihir api, dengan sangat cepat mengambil setiap sudut yang mengelilinginya. Seperti dinding api tidak menunjukkan sedikit pun retakan. Hati-hati, ini mantra hujan meteor. Mungkin sebanding dengan mantra terlarang. Lin Xin tiba-tiba berteriak. 6 raungan terdengar saat 6 nafas dengan warna berbeda dilepaskan secara bersamaan dari mulut naga bumi. Naga bumi ini semuanya adalah binatang ajaib dari peringkat ke-9 yang sebanding dengan ahli dari langkah ke-8. Bola kristal di tangan Chandinger bergabung di tengah-tengah nafas ini, berubah menjadi sinar warna-warni. Pergilah, perintah Chandinger dengan manis, dan pancaran 6 warna ditembakkan ke penyihir api di kejauhan. Tongkat penyihir api itu melambai pada waktu yang sama, memberikan hujan meteor kekuatan yang tak tertandingi dan meluncurkannya ke arah mereka. Saat ini, prajurit es itu telah menghindar dari balik pilar dan menghilang dari pandangan. Beberapa penghalang pertahanan dilepaskan oleh kelompok itu. Tetapi yang mengherankan mereka, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, tidak ada mantra pertahanan mereka yang bisa terbentuk. Semuanya menghilang di tengah-tengah formasi 6 naga bumi itu. Seberapa besar sinar yang dilepaskan dari bola kristal itu? Itu hanya sedikit lebih besar dari sebuah kepalan tangan. Dan bagaimana dengan hujan meteor? Itu adalah hal yang luar biasa. Untuk sesaat, bahkan Chai menjadi cemas. Tetapi sekarang dia hanya bisa mempercayai Chandinger. Bagaimanapun juga, dia dengan jelas melihat bahwa pada saat Chandinger melepaskan sinar 6 warna itu, matanya tampak penuh percaya diri. Saat berikutnya, sinar 6 warna bertabrakan dengan hujan meteor. Dan seketika mantra ini bersentuhan, semua anggota secerca harapan memiliki perasaan yang menakutkan. Seolah-olah semuanya berhenti sekaligus. Hujan meteor yang ganas itu tiba-tiba berhenti. Dan seperti sebuah batu di tengah lautan api, sinar 6 warna itu berdesir dengan ringan. Saat ini 108 manik spiritual pada jubah Chandinger bersinar dengan terang. Dan segera pancaran 6 warna pada bola kristal menyembur keluar membentuk penghalang warna-warni yang menyelimuti seluruh kelompok di dalam dengan dukungan 6 naga bumi. Pada detik berikutnya, jatuhnya hujan meteor masih terus terjadi. Tetapi bagian paling tengah dari meteorit itu sudah kehilangan semua cahayanya. Dari kelihatannya, itu menjadi lebih dekat seperti cincin api besar. Meskipun masih mengikuti jalur yang sama, setidaknya itu telah kehilangan inti serangan saat itu. Suara ledakan besar terdengar, dan api yang mengerikan menyebabkan pemandangan yang mengerikan muncul di udara. Tetapi karena kehilangan bagian intinya, meteorit itu hanya bisa berbenturan dengan udara. Sisa-sisa api yang membara itu kemudian dilelehkan oleh penghalang 6 warna Chandinger, kehilangan semua kekuatannya. Yang lebih mengejutkan, sinar 6 warna yang melelehkan meteorit belum menghilang. Itu masih menembak ke arah penyihir api pada kejauhan. Aspek paling mistis dari sinar 6 warna itu adalah elemen sihir tak teridentifikasi yang membentuknya, yang mampu memusnahkan apapun tanpa terpengaruh sedikit pun. Dan ketika penyihir api yang baru saja melepaskan hujan meteor dan tiba-tiba melihat pancaran 6 elemen bergegas ke arahnya, dia langsung menderita kerugian. Buru-buru mendirikan perisai api tebal di depannya. Tepat pada saat ini, sosok berwarna es muncul seketika di depan, menyilangkan sepasang pedang di depan pancaran 6 elemen. Dengan suara tabrakan, ketika cahaya 6 warna mendarat pada prajurit es, tubuhnya langsung terhenti. Bahkan serangan elemen es yang kuat dari langkah ke-9 sebenarnya tidak ada gunanya. Seluruh tubuhnya hanya berkedip dalam cahaya berwarna-warni yang seolah-olah berubah menjadi patung yang megah. Chandinger terlihat sangat tenang.
Saat ini dia tidak memiliki sedikit pun dari penampilan main-mainnya yang biasanya. Dengan menempatkan telunjuk tangan kanannya di atas kristal, dia membiarkan suaranya bergema di ruangan yang luas ini. Kurungan elemen. Pemandangan yang menakutkan mulai terlihat. Dari pancaran 6 warna pada prajurit es, 6 elemen, yaitu air, api, tanah, angin, cahaya, dan juga kegelapan tiba-tiba menghilang. Saat penyebaran mereka mendaratkan serangan yang tak terlukiskan pada prajurit es tersebut. Suara dentang keras terdengar sekali lagi. Tubuh prajurit es tiba-tiba hancur berkeping-keping, berubah menjadi 6 bagian sebelum pecah menjadi pecahan di tengah lubang hitam yang dibentuk oleh serangan 6 elemen. Serangan ini sendiri sebanding dengan langkah ke-9 dalam kekuatan. Namun, setelah meluncurkan serangan seperti itu, Chen Yinger tampak sangat pucat dan 108 manik spiritual di jubahnya bersinar bahkan lebih mempesona. Ketika dia mengubah tangannya, dia tiba-tiba membuka mulutnya, membiarkan seteguk darah mengalir ke arah bola kristal yang ada di depannya. 6 naga bumi berguncang secara bersamaan sebelum melepaskan napas mereka. Sekali lagi berkumpul di atas bola kristal. "Pergilah," teriak Chen Yinger dengan lembut. Dan pancaran 6 warna lainnya ditembakkan menuju ke arah penyihir api. Pada saat yang sama, serangan keduanya diluncurkan. Cai juga mengayunkan sabit dewa kematian yang ada di tangannya. Melihat itu, jiwa di mata penyihir api berdenyut dengan keras. Di depan serangan 6 warna itu, bahkan seorang ahli seperti itu memiliki pandangan linglung. Meskipun dia menguasai kemampuan sihir dari zaman kuno, dia masih tidak dapat memahami kemampuan yang baru saja digunakan oleh Chen Yinger. Dia hanya bisa mendirikan lapisan demi lapisan pertahanan api, mencoba menghabiskan kekuatan dari pilar elemen cahaya. Tetapi pancaran 6 elemen itu seperti makhluk tak tertandingi, mengabaikan pertahanan elemen berbasis api. Pada akhirnya, ia bersentuhan langsung dengan penyihir api yang tubuhnya berubah menjadi 6 warna juga. Kali ini, Chen Yinger secara alami tidak perlu meluncurkan kandang elemen lainnya. Cai menyusulnya segera setelah itu. Sabit dewa kematian miliknya membawa cahaya abu-abu yang berkilauan saat itu mengakhiri hidup penyihir api. Penjaga suci ke-6 dan ke-5 keduanya telah dikalahkan, dan secara alami kembali ke dalam liontin abadi. Saat ini, semua orang masih dalam kondisi tidak percaya. Suasana di sekitar mereka awalnya sangat berat dengan 2 ahli dari langkah ke-9 di depan mereka. Dari sudut pandang mereka, melewati ujian ini akan sangat sulit. Tetapi siapa yang bisa membayangkan gerakan kekuatan penuh dari Chen Yinger begitu menakutkan. Yang mengubah situasi, dia telah menghancurkan 2 penjaga tersebut. Saat ini, Chen Yinger perlahan-lahan jatuh ke tanah. Wajahnya terlihat sangat pucat dan dalam sekejap dia jatuh ke pelukan Yang Wenjo. Dia menggumamkan kata-kata sebelum dia pingsan. "Kuserahkan sisanya kepada kalian." Meskipun dia adalah gadis suci spiritual, dia hanyalah seorang summoner dari langkah ke-7. Untuk menyingkirkan 2 ahli dari langkah ke-9, dia sudah melewati batasnya. Untuk meningkatkan peluang kebangkitan Long Hao Chen, Chen Yinger mengeluarkan kekuatan penuhnya. Long Hao Chen telah melakukan banyak hal untuknya. Dia tidak akan menyesal sedikit pun, bahkan jika dia harus kehilangan nyawanya di sini. Kandang elemen adalah sihir yang diciptakan sendiri oleh Chen Yinger, tetapi sebenarnya itu di luar batas sihir pemanggil. Saat ini, 6 naga bumi juga sudah kembali melalui gerbang cahaya mereka sendiri, yang kemudian menghilang setelah itu. Babi kecil Maido juga buru-buru melompat di sekitar Chen Yinger. Menjadi binatang ajaib terkontraknya, dia bisa merasakan kondisi lemahnya saat ini. Cai sudah kembali. Melihat Chen Yinger, dia mengawasinya untuk waktu yang singkat sebelum berkata, "Yang Wenjo, kamu tinggal untuk menjaga Chen Yinger. Yang lainnya ikuti aku menuju lantai ke-5. Yang Wenjo menggunakan sihir cahaya untuk merawat Chen Yinger dan mengangguk pada kata-kata ini. Meskipun dia merasakan sakit hati yang luar biasa, dia sepenuhnya bisa memahami alasan Chen Yinger bertindak demikian. Jika dia adalah orang yang memiliki kemampuan seperti itu,
dia pasti tidak akan menunjukkan keberatan. Jalan dari lantai keempat dan kelima sangatlah mudah. Ujian ini terlihat sederhana dan prosesnya sebenarnya lebih cepat daripada di lantai ketiga. Tetapi sebenarnya jika bukan karena ledakan kekuatan dari Chen Yinger, mereka tidak akan mudah menang melawan kombinasi penjaga suci es dan juga api. Ini tidak akan menjadi masalah jika Long Hao Chen hadir karena dia bisa menangkis serangan musuh. Tetapi sekarang mereka kekurangan penjaga yang kuat yang mampu menahan serangan. Chai sudah menghabiskan penggunaan sehari-hari dari 7 seni Dewa Kematian, tetapi masih belum menunjukkan niat untuk beristirahat. Memimpin rekan-rekannya ke lantai kelima, dia berjalan menuju pilar cahaya. Lantai 5 Menara Kematian. Dalam sekejap, Chai Wang Yuanyuan, Sima Xian, Lin Xin, Han Yu, Zhang Fang, dan juga Duan Yi muncul bersama-sama di dunia yang sama sekali baru. Tidak seperti lantai keempat, mereka segera merasakan tekanan yang sangat besar pada mereka. Dalam tekanan itu, mereka semua memiliki refleks untuk melepaskan energi spiritual dengan kekuatan penuh, menjadikannya sedikit lebih ringan. Chai berdiri tidak bergerak, melihat ke depan dengan tekad yang besar. Lantai 5 Menara Kematian tidak terlihat jauh berbeda dari lantai sebelumnya. Di sana terdapat sosok kabur terlihat. Chai terus memperhatikan dengan pandangan dingin dan dia kemudian berkata, "Lantai 4 menara menggabungkan elemen es dan juga api, seperti yang pertama. Lantai 5 ini kemungkinan besar akan menggabungkan elemen tanah dan juga angin. Bersiaplah semuanya." Apa yang akan mereka temui di sana? Jawabannya akan keluar saat lawannya muncul. "Kalian semua tetap di sini. Aku akan menarik musuh terlebih dahulu." Mengatakan itu, Chai perlahan mengangkat sabit Dewa Kematian, masih melihat sosok abu-abu yang berkedip setelah mengangkat kepalanya. Chai tidak berjalan cepat, tetapi setiap langkah yang diambilnya memberikan perasaan ilusi. Itu jelas merupakan langkah khusus dari para assassin. Tekanan di udara sepertinya terus meningkat. Pada saat Chai mengambil langkah ke-10, pilar cahaya kuning tiba-tiba jatuh dari langit. Di tengahnya muncul sosok tinggi berwarna kuning. Kerangka besar berwarna kuning setinggi lebih dari 4 meter dan terlihat jauh lebih kuat dari kesatria hitam. Memegang palu di masing-masing tangannya. Dia menyebabkan udara yang menjadi berat pada saat kedatangannya. Seorang prajurit bumi. Kali ini hanya satu penguji yang datang. Tetapi Chai tidak bisa tenang karena itu menjadi lebih tegang. Ujian lantai kelima tentunya lebih sulit daripada lantai keempat. Tetapi sekarang hanya satu penguji yang keluar. Dan itu adalah prajurit bumi seperti yang telah dia duga. Tetapi apakah itu akan berjalan begitu mudah? Pada detik berikutnya, prajurit bumi ini memberitahu mereka isi dari ujian lantai kelima ini. Cahaya yang mengelilingi prajurit bumi itu menghilang dalam sekejap. Kaki kanannya menghentakkan ke tanah dengan keras. Segera kekuatan getaran yang menakutkan meningkat dan meledak ke dalam kelompok itu. Di bawah pimpinan Chai semua anggota melonjak tanpa ragu-ragu, melebarkan sayap spiritual mereka untuk menghindari gelombang getaran. Tetapi mereka dengan sangat cepat melihat gelombang itu mengeluarkan gaya tarik yang sangat kuat. Bahkan Chai dengan kultivasi tertinggi langsung ditarik kembali ke tanah. Ini adalah domain. Han Yu berteriak ketakutan. Dia tahu kemampuan yang digunakan prajurit bumi saat ini. Benar, mereka hanya memiliki satu lawan untuk dihadapi. Tetapi itu adalah ahli dari langkah ke-9 yang cukup kuat untuk menggunakan domain. Apa itu domain? Itu adalah kemampuan alami dari ahli langkah ke-9. Hanya seseorang yang dapat menggunakan domain yang dapat disebut sebagai ahli sejati. Di dalam domainnya sendiri, seseorang dapat menggunakan kekuatan beberapa kali lipat lebih tinggi sambil mengikat lawannya dengan kuat. Dan secara umum, dengan memiliki sebuah domain, menyiratkan energi spiritualnya di atas 200.000 unit. Yang dialami semua orang saat ini adalah teknik ultragravitasi yang melekat pada domain elemen bumi. Bahkan jika prajurit ini tidak menyerang, efek yang terus-menerus ini mungkin cukup untuk memusnahkan mereka.
Tentu saja, dia tidak diam saja. Setelah mengaktifkan domain, prajurit bumi itu melangkah ke depan. Tubuhnya berkilau memunculkan armor yang terbuat dari bahan yang tampak seperti kristal di tubuhnya. Dengan menyapu palu besarnya, dia mengayunkan ke arah Chai-Er. Melihat itu, Chai-Er tiba-tiba menjerit. Suaranya yang menusuk telinga menembus jiwa prajurit itu seperti jarum yang tajam. Sementara itu, tubuhnya tiba-tiba terlihat seperti ilusi. Dari efek suara mengerikan, palu yang dipegang oleh prajurit bumi tiba-tiba melambat. Kemudian, Chai-Er mengambil kesempatan itu untuk melangkah mundur. Gunakan pil spiritual gabungan. Chai-Er berteriak dengan keras, dan sementara itu mengarahkan sabit dewa kematian ke depan dan niat membunuh yang meluap keluar dari tubuhnya. Sampai batas tertentu, lawan elemen bumi adalah tipe yang paling sulit dihadapi. Kesulitannya terletak pada kekuatan pertahanannya. Tetapi pada saat ini, sosok tinggi tiba-tiba muncul di depan Chai-Er dan berteriak dengan keras. "Wakil Kapten, biarkan aku yang melakukannya." Orang yang muncul adalah Simasian. Sambil berteriak untuk mengambil pil spiritual gabungan, Chai-Er sudah mengambil satu. Kemudian dia segera melepaskan sabit dewa kematian dan menekan kedua tangannya pada punggung Simasian. Sementara itu, di belakang Chai-Er, semua orang sudah terhubung. Ketujuh dari mereka segera membentuk segi tujuh dengan Simasian berdiri di depan. Gemuruh yang kuat mengikuti ketika 7 orang menggunakan pil spiritual gabungan. Di depan, tubuh Simasian berkedip dalam cahaya merah dan emas. Bahkan jika itu dilakukan seketika dari penyelesaian efek pil spiritual gabungan, menerima pukulan ini masih menyebabkan beberapa kerusakan. "Aku akan melawanmu dengan kekuatan penuhku." Mata bulat Simasian terbuka lebar, seluruh otot tubuhnya membengkak dengan hebat. Sikap pemberani yang tak tertandingi dirasakan darinya. "Simasian, kamu tidak bisa." Lin Xin berteriak dengan tergesa-gesa di belakangnya. Tetapi seolah-olah Simasian tidak mendengar apapun, dia langsung melepaskan kemampuannya. Tentu saja, Simasian tahu efek dari kemampuan itu. Tetapi saat ini dia tampak seolah-olah melupakan semuanya. Seketika memasuki mode mengamuk, tubuhnya tampak membesar. Gelombang petir ungu juga mengalir keluar dari tubuhnya, menyebar ke sekitarnya seperti kilatan petir. Di sisi lain, prajurit bumi mengayunkan kedua palunya, tiba-tiba menjatuhkan udara dan menembakkan sinar kuning, menembak langsung ke arah dada Simasian. Melihatnya dengan raungan yang keras, Simasian mencoba maju ke depan untuk bertemu dengan musuh. Pada detik berikutnya, tabrakan keras terdengar. Dan dalam tabrakan itu, secara tidak terduga, kekuatan Simasian dapat menahan serangannya. "Ayo, serang aku lagi." Bola cahaya diangkat saat Simasian berteriak dengan marah, dan mengayunkannya terbang langsung ke arah prajurit bumi. Saat ini, Simasian berada di bawah pengaruh pil spiritual gabungan, dan menggunakan mode mengamuk bersama dengan Tungku Roh Guntur Dewa, yang lebih dari 10.000 energi spiritual. Beban pada tubuhnya hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang sangat menakutkan. Saat pertempuran ini berakhir, serangan balik pada tubuhnya hanya akan berada pada level yang mengerikan. Bahkan Lin Xin tidak tahu apakah dia akan mampu menanggung semuanya. Bola cahaya guntur dewa yang diperkuat meledak seketika di depan prajurit bumi, yang menghadapi serangan itu dengan palu bersilang. Ledakan yang sangat hebat meledak pada saat berikutnya. Dalam ledakan itu, prajurit bumi dipukul mundur sejauh 4 langkah. Sepasang palunya terlihat sudah retak dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya ungu. Saat ini, Simasian meraung sekali lagi, memutar bola cahaya 3 kali di atas kepalanya sebelum melemparkannya dengan ganas. Kedua mata Simasian sudah diwarnai merah darah, dan sinar merah berdarah serupa menyebar dari rantai ke dalam bola cahaya. Itu merupakan pengorbanan, kemampuan dari seorang kesatria. Itu merupakan kemampuan yang Long Hao Chen gunakan tidak hanya sekali. Awalnya, seorang pendeta seharusnya tidak dapat menggunakan kemampuan seperti itu.
Tetapi Simasian bukanlah seorang pendeta biasa. Dan kemampuan pengorbanan ini adalah sesuatu yang dia mohon pada Long Hao Chen untuk mengajarinya. Dalam situasi saat ini, Simasian tidak memberikan sedikit pun pemikiran tentang akibat dari pertempuran ini pada tubuhnya. Hanya ada ingatan tentang kematian Long Hao Chen yang terus muncul dalam benaknya. Dia adalah kesatria pengawal dari Long Hao Chen, tetapi tidak dapat membantunya sedikit pun pada saat itu. Sekarang dia memiliki satu pemikiran. Dia ingin membuka jalan demi membangkitkan Long Hao Chen kembali. Setelah berputar 3 kali, bola cahaya raksasa telah berubah menjadi warna ungu tua. Petir menakutkan yang memancar darinya memiliki perasaan tembus cahaya dan membawa bau darah yang benar-benar kejam. Saat bola cahaya terbang, Simasian menyemburkan seteguk darah. Armor naga merahnya juga hancur saat itu. Dengan ledakan yang keras, tubuh bagian atasnya yang dipenuhi dengan bekas luka mulai terlihat. Di sana, prajurit bumi yang mundur diserang oleh bola cahaya Simasian. Sepasang palunya pecah saat itu, dan juga sebuah bekas luka terlihat pada dadanya. 12 ledakan berulang bergema dengan begitu keras. Di tengah ledakan ini, tubuh prajurit bumi itu bergetar dengan hebat. Tanpa satu ledakan suara pun, celah pada tubuhnya menyebar saat retakan bertambah banyak. Dan pada saat ledakan terakhir, tubuh prajurit bumi hancur berkeping-keping dan berubah menjadi seberkas cahaya yang masuk ke dalam liontin abadi. Dan ketika prajurit bumi itu menghilang, Simasian terjatuh ke tanah. Tubuh bagian atasnya dipenuhi dengan luka berdarah. 2 kilatan cahaya mendarat pada tubuh Simasian hampir pada saat bersamaan. Itu datang dari perlindungan suci Duanji dan juga Jiang Fang. Sesaat setelah keduanya melepaskan mantra tersebut, mereka segera mulai melantunkan sihir penyembuhan dengan skala yang lebih tinggi. Han Yu juga datang ke sisi Simasian. Dia melepaskan tungku roh berkat cahaya untuk membantu semua orang yang hadir memulihkan energi spiritual mereka. Lin Xin melangkah maju, memegang tubuh Simasian yang jatuh dan memasukkan pil ke dalam mulutnya sebelum memeriksa lukanya. Bersandar pada dada Lin Xin, mulut Simasian terus-menerus mengeluarkan darah. Tetapi meskipun begitu, dia masih memiliki sebuah senyuman pada wajahnya. "Aku berhasil. Wakil Kapten, sisanya kuserahkan padamu. Apapun yang terjadi, kita harus membangkitkan Kapten kembali." Seolah-olah ini adalah kata-kata terakhirnya. Simasian mengucapkan kata-kata ini saat tubuhnya gemetar. Mendengar kata-katanya, Chai berlutut di depan Simasian. Dia mencoba menghentikan air matanya yang mengalir dan menjawab dengan suara rendah. "Simasian, terima kasih." Seluruh tubuh Simasian bergetar, secara bertahap memasuki keadaan tenang dari sihir penyembuhan. Tetapi sementara itu, kekuatan vitalnya menjadi semakin lemah. Di sisi lain, Wang Yuanyuan meraih bahu Lin Xin bertanya dengan tergesa-gesa, "Lin Xin, bagaimana keadaannya?" Di sana, Lin Xin menggertakkan giginya dengan erat dan tidak menjawab pertanyaan dari Wang Yuanyuan. Saat ini, Simasian sudah tidak sadarkan diri. "Bagaimana keadaannya?" Wang Yuanyuan bertanya sekali lagi. Di bawah pengaruh dari sihir penyembuhan, Simasian akhirnya kembali sadar meskipun luka dalamnya masih belum bisa disembuhkan. Suasana tegang akhirnya bisa tenang. Selain Chai seluruh kelompok memancarkan senyuman. Ini hanya ujian dari bagian pertama lantai kelima, dan mereka telah kehilangan Chen Yinger dan juga Simasian. Karena ujian berikutnya akan semakin sulit, apakah mereka benar-benar akan berhasil sampai ke lantai ke-7? Meskipun saat ini Chai sangat khawatir, dia jelas tidak bisa terus maju dengan segera. Kemudian dia berkata, "Semuanya istirahat di sini. Setelah keadaan lemah kita selesai, kita akan terus maju." Mencapai pada titik ini, Chai dengan hati-hati melepaskan Long Hao Chen dari punggungnya dan menempatkannya di tanah. Melihat wajahnya yang pucat dan tidak berdarah, tubuh Chai tidak bisa menahan gemetar. Mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai wajah Long Hao Chen, air matanya kembali menetes. "Bodoh, kamu sangat bodoh.
Aku akan menghidupkanmu kembali apapun resikonya. Waktu istirahat ini lebih lama dari yang sebelumnya. Di bawah upaya bersama, tubuh si Masian akhirnya stabil. Setidaknya dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Dan setelah kira-kira 8 jam, kelompok Chair sebagian besar sudah selesai pulih. Chair berkata dengan keras, "Semuanya siapkan pil spiritual gabungan. Lin Xin, apakah kamu masih memiliki beberapa pil?" Di depan, Lin Xin mengangguk. "Aku memiliki 1 set lagi. Mungkin kita masih bisa pergi untuk 2 pertempuran lagi." Mendengar itu, Chair mengerutkan alisnya dan mengangguk perlahan. Setelah kurang dari 1 hari, mereka secara berturut-turut mengikuti ujian lantai 3, 4, dan juga setengah dari ujian lantai ke-5. Tetapi menara ini memiliki total 7 lantai. Karena lantai ke-5 sudah memiliki penjaga suci yang kuat yang memegang domain, bagaimana dengan lantai 6 dan juga ke-7? Saat ini, semua orang memiliki ekspresi wajah yang sangat suram. Meskipun mereka tidak mau untuk memikirkannya. Mereka sedikit menyadari bahwa pendakian terakhir dari lantai 7 mungkin akan sangat sulit. Tetapi tidak ada dari mereka yang mau mengungkapkan fakta-fakta ini. Tidak peduli apapun itu, mereka akan berusaha keras untuk memperjuangkan waktu dan memperjuangkan kesempatan untuk membangkitkan Long Hao Chen. Menara ini adalah satu-satunya harapan mereka saat ini. Chair menarik napas dalam-dalam dan kembali berkata, "Ujian lain menunggu kita tepat setelah ini. Selanjutnya, kita harus menghadapi penyihir elemen angin yang mengendalikan domain angin. Kekuatan terbesar dari penyihir angin ada pada kecepatan mereka. Kita harus mengalahkan lawan dalam waktu singkat dan jangan biarkan dia menyebarkan serangan terhebatnya." Saat dia berbicara, dia sudah menempatkan Long Hao Chen kembali pada punggungnya dan mengikatnya erat dengan rantai. "Chair," Wang Yuanyuan tiba-tiba memanggil namanya. Mendengar itu, Chair berbalik dan menatapnya dengan bingung. Wang Yuanyuan dengan tegas menatap wajahnya. "Biarkan aku yang melakukan tugas ini." Setelah kalimatnya terdengar, Chair menolak sarannya tanpa berpikir sedikit pun. Tepat sebelumnya, si Masian harus berusaha keras dengan nyawanya yang dipertaruhkan. Dia bahkan hampir mati dalam pertempuran. Bagaimana mungkin dia sebagai kapten sementara membiarkan rekan-rekannya mengambil resiko seperti itu? Selain itu, yang terkuat di dalam pasukan adalah dia. Wang Yuanyuan meraih bahu Chair menghadap wajahnya. "Chair, dengarkan aku. Kami adalah pasukan. Dan menghidupkan kembali kapten bukanlah urusanmu sendiri. Chen Yinger dan si Masian sudah memberikan kesempatan terbaik mereka. Jadi yang berikutnya adalah aku. Aku yakin aku pasti bisa berhasil. Karena atribut spasialku adalah lawan dari elemen angin. Selain itu, sama seperti orang lain, aku memiliki kemampuan rahasia sendiri. Dan aku sangatlah yakin." Chair masih menggelengkan kepalanya. "Yuanyuan, aku tahu kamu punya niat yang baik, tetapi aku punya kesempatan lebih besar darimu." Mendengarnya, Wang Yuanyuan tiba-tiba memberikan tanggapan emosional. "Aku tahu kamu memang memiliki peluang yang lebih besar daripada aku. Tetapi, apakah kamu yakin dapat mengalahkan musuh tanpa terluka? Tidak, kamu tidak bisa. Setidaknya, kamu harus menggunakan 7 seni Dewa Kematian untuk mengalahkan penyihir yang menggunakan domain. Tetapi kamu telah menggunakannya sekali dalam 12 jam. Menggunakannya lagi pasti akan menyebabkan efek yang mengerikan. Jangan lupa bahwa ini bukanlah ujian terakhir. Biarkan aku yang pergi. Kapten telah melakukan begitu banyak hal untuk kami. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk menghidupkannya kembali." Mendengar kata-kata itu, mata Chair memerah tanpa disadari. Dan pada titik tertentu, Zhang Fang telah bergabung dengan pihak Wang Yuanyuan dan berkata kepada Chair, "Chair, percaya padanya. Aku yakin Yuanyuan pasti bisa berhasil. Demi kemajuan, kami harus membuat beberapa keputusan. Dan kekuatanmu akan dibutuhkan pada ujian selanjutnya." Wang Yuanyuan menunjukkan senyuman tipis, merentangkan tangannya untuk memeluk Chair erat-erat. Dan kemudian berbalik memimpin untuk menuju lebih dalam ke lantai 5 Menara Kematian.
Yang Fang mengikuti setelah Chai Lin Xin dan Han Yu tepat di belakangnya. Pada titik ini hanya 5 orang yang tersisa, yang semuanya memiliki pil spiritual gabungan di tangan mereka. Ketika gelombang cahaya terang dilepaskan dengan ringan, udara di sekitarnya tiba-tiba meningkat setelah mereka berjalan 50 meter ke depan. Angin berfluktuasi dengan bebas di dalam ruangan, bergerak ke atas dan ke bawah, dan cahaya hijau redup melintas ke segala arah. Wang Yuanyuan memasukkan pil spiritual gabungan ke dalam mulutnya, dan begitu pula dengan yang lainnya. Mereka berlima menjadi satu membentuk formasi yang baru. Namun, setelah meminum pil tersebut, Wang Yuanyuan masih tidak mengeluarkan pedang badai darah. Dia hanya fokus pada perisai jiwa ilahi. Langkah kakinya sangat stabil, membiarkan energi spiritual yang diperoleh dari rekan-rekannya bergabung dengan miliknya. Permukaan kulitnya mulai menyebarkan sedikit cahaya perak dan kedua matanya tampak sangat cerah. Aura berdarah keluar darinya, menyebabkan udara di sekitarnya berubah menjadi ilusi. Seperti yang diharapkan, bagian dalam menara kematian memiliki aturannya sendiri. Ketika pilar cahaya hijau muncul di kejauhan, kerangka hijau terlihat di garis pandang mereka. Dalam sapuan tipis cahaya hijau, langit tiba-tiba menyebarkan fluktuasi lembut energi spiritual. Angin lembut datang menyapu, tetapi di tengah perasaan ini, gelombang bilah angin secara bertahap mulai terbentuk. Apakah ini domain atau mantra? Untuk sesaat, semua orang di dalam pasukan berbagi pemikiran yang sama. Hanya Wang Yuanyuan yang berdiri di barisan depan yang terus memperhatikan pandangannya pada perisai jiwa ilahi. 4 kristal ditempatkan pada perisai, menyebarkan gelombang atribut spasial yang sangat kuat. Sambil melihat dengan tekad, dia dengan cepat mengeluarkan kristal lainnya, menempatkan di lubang kelima perisai. Saat kristal ini dimasukkan ke dalam perisai, cahaya perak yang kuat tiba-tiba naik dari perisai itu, membawa energi spiritual spasial yang dilepaskan dari tubuh Wang Yuanyuan untuk menghasilkan fluktuasi seperti api yang ganas. Kabut berwarna perak dengan cepat naik ke seluruh tubuhnya. Seluruh tubuh Wang Yuanyuan yang dulunya diselimuti cahaya perak berangsur-angsur berputar saat dia berdiri. Perisai jiwa ilahi masih berwarna perak, tetapi 5 kristal perak yang ada di dalamnya semuanya menunjukkan kilau berwarna jingga. Dengan kata lain, perisai jiwa ilahi ini telah memulai proses memasuki tingkat epik. Wang Yuanyuan tidak berhenti di situ, dan dengan cepat mengambil kembali kristal ke-6 secara bergantian. Dengan sedikit ledakan, kilatan perak yang mengerikan bergema, dan pada saat ini serangan pertama penyihir elemen angin itu juga menjangkau. Bilah angin yang sangat banyak membawa suara yang menusuk telinga, ditembakkan dari segala arah ke arah mereka. Setiap bilah angin memiliki kilau metalik seperti senjata fisik, dengan energi spiritual yang terpasang tampaknya mampu memotong segalanya. Tetapi serangan ini bertemu dengan pancaran perak yang memanjang seperti gunung berapi. Energi spiritual spasial perak yang padat dan dalam berubah menjadi naga perak dalam sepersekian detik, menyelimuti kelompok Wang Yuanyuan dan melingkar dengan cepat. Semua proyeksi bilah hijau meleleh seketika saat bersentuhan dengan naga perak yang mengeluarkan beberapa riak di sekitarnya. Melihatnya, kerangka hijau di kejauhan menunjukkan sedikit kejutan. Penjaga suci yang kuat ini diberkati dengan jiwa ahli sejati tidak dapat mengingat pernah bertemu dengan lawan seperti itu. Tetapi serangan sebelumnya hanyalah sebuah permulaan. Mengangkat tombak hijaunya, penyihir angin berteriak dengan pelan. Pusaran angin. Kata-kata ini mengubah seluruh ruang menjadi hijau. Seluruh bagian akhir dari lantai kelima berubah menjadi pusaran air raksasa tanpa celah dan berputar dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu adalah domain elemen angin dengan kemampuan ofensif yang sangat hebat. Mungkin kekuatan dari ledakan penyihir angin tidak mencapai penyihir api, tetapi kecepatan dan durasi serangan mereka sama sekali tidak jauh berbeda. Setelah domain dilepaskan, api perak yang mengelilingi tubuh Wang Yuanyuan mulai bergetar dengan hebat. Orang bisa dengan jelas melihat
itu berubah menjadi lapisan demi lapisan cahaya perak tampak hampir runtuh. Saat ini, 4 orang di belakang Wang Yuanyuan semuanya memiliki penampilan yang baru. Meskipun mereka telah menebak bahwa lawan berikutnya akan menjadi sangat kuat, kekuatan penyihir angin ini benar-benar melampaui semua harapan mereka. Penyihir angin ini jelas melampaui prajurit bumi sebelumnya dalam hal kekuatan ofensif dan juga kemampuan menggunakan domain. Selain itu, jika domain prajurit bumi hanya untuk mendukung, domain dari penyihir angin ini mampu meluncurkan serangan terarah yang sangat kuat. Pada tahap ke-9 kultivasi, domain ini akan dapat mencapai tingkat kekuatan mantra terlarang jika diberi sedikit waktu. Saat ini, mata Wang Yuanyuan penuh dengan tekad, tidak melihat musuh yang jauh, tetapi pada perisai jiwa ilahi yang ada di tangannya. Naga peraknya yang paling kuat dengan cepat tersebar saat dia memegang kristal spasial yang ada di tangannya, perlahan-lahan menempatkannya pada lubang terakhir perisai jiwa ilahi. Dia juga bisa melakukan apa yang si Masian lakukan. Itu adalah satu-satunya pemikirannya saat ini. Mungkin di mata rekan-rekannya, pedang badai darah merupakan senjatanya yang paling kuat. Tetapi hanya dia yang tahu bahwa sebenarnya senjata terkuat yang dia miliki adalah perisai jiwa ilahi. Perisai jiwa ilahi memiliki 7 rongga, tetapi rongga ke-7 dan 6 sebelumnya sama sekali berbeda. Setelah rongga ke-6 diberi permata, perisai jiwa ilahi ini hanyalah sebuah senjata. Tetapi rongga ke-7 ini dapat membuatnya berubah. Kaki kirinya melangkah maju, dan Wang Yuanyuan tiba-tiba memajukan dadanya, melepaskan energi spiritual elemen spasial dan menyebabkan naga perak yang runtuh mendapatkan banyak substansi. Segera melemparkan tatapan keras kepalanya ke musuh yang jauh yang melihat ke arah penyihir angin itu. Dengan suara ledakan, cahaya perak yang kuat ditembakkan seperti berjuta panah perak yang tiba-tiba meledak dari tubuh Wang Yuanyuan. Lingkaran perak mengerikan yang mengelilinginya langsung mencapai puncak, terutama di sekitar dadanya. Itu adalah ledakan jiwa. Wang Yuanyuan memanfaatkan kemampuan memperkuat yang sangat kuat ini. Dalam beberapa hal, ledakan jiwa adalah pembakaran untuk energi spiritual internal. Dapat memungkinkannya untuk mengerahkan kekuatan bertarung yang bahkan lebih hebat dalam durasi yang sangat singkat. Itu sangat mirip dengan efek dari kemampuan pengorbanan seorang kesatria. Sementara itu, Wang Yuanyuan perlahan mengangkat perisai jiwa ilahi dan dengan pelan melafalkan suara haus darah. Perisai jiwa ilahi, mohon beri aku kekuatan sejati dari darah jiwa ilahi. Setelah mengatakan ini dengan tangan kirinya untuk meninju dadanya sendiri, dia meludahkan seteguk darah yang memercik ke seluruh perisai jiwa ilahi. Dan kristal spasial di tangan kirinya dengan cepat berhasil masuk ke dalam rongga terakhir pada perisai. Ketika kristal spasial berhasil masuk ke rongga terakhir, 3 ledakan keras berturut-turut bergema. Di tengah gemuruh ledakan itu, energi spiritual spasial yang disebarkan oleh Wang Yuanyuan tumbuh 3 kali lipat, atau lebih tepatnya meledak 3 kali sekaligus. Yang mengejutkan selama proses 3 ledakan ini adalah hamparan perak tetapi di akhir ledakan dalam keadaan pingsan. Mereka menyaksikan pemandangan domain elemen angin yang awalnya mendominasi runtuh seketika. Tingkat kekuatan apa yang bisa melakukan itu? Tidak pernah mereka harapkan Wang Yuanyuan benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Pada titik yang tidak diketahui, sosok raksasa telah muncul di depan Wang Yuanyuan. Tingginya lebih dari 10 meter dan dilengkapi dengan baju besi perak. Prajurit raksasa setinggi 10 meter ini memegang di tangan kirinya sebuah perisai, versi yang diperbesar dari perisai jiwa ilahi setinggi raksasa itu. Dengan ledakan yang besar, prajurit itu tiba-tiba melangkah maju. Seluruh menara bergetar dengan hebat di setiap langkah yang dia ambil. Saat ini, mata Wang Yuanyuan berwarna perak, dan perisai jiwa ilahi yang sebelumnya ada di tangannya sudah tidak ada lagi. Seseorang dapat dengan jelas melihat butiran darah tipis mengalir di luar kulitnya, saat di seluruh tubuhnya bergetar dengan hebat. Keturunan dewa,
ini jelas merupakan keturunan dewa. Tetapi tidak seperti Chai-Er dan Long Hao Chen yang sebelumnya memperlihatkan keturunan dewa. Wang Yuanyuan bukanlah dewa yang dipilih. Dia meminjamkan kekuatan senjatanya untuk mengaktifkan keturunan dewa. Dengan pembuluh darah dewa jiwa raksasa dan perisai jiwa ilahi sebagai perantaranya, dia secara tidak terduga mengelola pemanggilan yang tidak terbayangkan ini. Saat dewa jiwa raksasa yang mengerikan itu melangkah maju, perisai sepanjang 10 meter di tangannya sudah diayunkan. Pada detik berikutnya, seluruh ruang hanya diisi dengan warna perak. Suara lecet yang keras bisa terdengar di mana-mana yang dilewati perisai itu. Kekuatan dewa, itu adalah kekuatan dari dewa sejati. Chai-Er bahkan menyimpulkan bahwa setidaknya tidak ada tampilan keturunan dewa sebelumnya yang dapat dibandingkan dengan dewa jiwa raksasa ini. Dan hal yang sama berlaku bahkan untuk Long Hao Chen. Akan tetapi, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk serangan yang begitu mengerikan? Di sisi lain, penyihir angin juga sangat terkejut dengan pemandangan ini. Tangannya mulai bergerak, dan beberapa simbol muncul di hadapannya. Dan kemudian dalam sekejap, 9 pusaran air berkumpul di depannya. 9 pusaran air ini benar-benar berbeda dari tampilan domain sebelumnya. Meskipun ukurannya jauh lebih kecil, itu memberikan perasaan terancam yang jauh lebih besar. Setiap pusaran air menyebarkan cahaya emas kehijauan, terbang dengan kecepatan yang sangat lambat, tetapi menuju jalur tertentu dari perisai jiwa ilahi. Setelah melepaskan 9 pusaran air kecil itu, cahaya yang berdenyut di mata penyihir angin itu sangat melemah. Itu jelas yang dikeluarkan adalah sihir tingkat tinggi. Suara desir terus terdengar. Pusaran air pertama dihancurkan saat terjadi kontak, memancarkan cahaya hijau ke segala arah. Selanjutnya yang kedua, yang ketiga, keempat, dan juga kelima. Tidak ada yang berhasil untuk memblokir gerakan perisai jiwa ilahi. Dengan sebuah ledakan, sebuah pilar cahaya perak muncul yang begitu besar. 4 pusaran air yang tersisa langsung tertelan di dalam bersama dengan penyihir angin. Pada detik berikutnya, ledakan keras menguncang seluruh menara kematian, menyebabkan gelombang kematian menyebar di setiap guncangan. Setelah pukulan ini dihentikan, seluruh efek berbagi energi spiritual yang dihasilkan oleh pil spiritual gabungan telah berhenti. Wang Yuanyuan tetap berlutut di tanah. Saat ini, seluruh tubuhnya berlumuran darah seperti si Masian sebelumnya. Dewa jiwa raksasa setinggi 10 meter juga hancur saat itu. Dan setelah perisai berputar beberapa kali terus-menerus, itu menembus tanah di depannya. Dalam ledakan yang keras, 7 kristal pada perisai jiwa ilahi hancur pada saat yang sama. Dan perisai kehilangan semua warnanya berubah menjadi hitam pekat. Saat ini, Wang Yuanyuan masih berlutut di tanah. Tidak bergerak, cahaya perak di matanya perlahan menghilang. Dan setelah beberapa saat, akhirnya semua cahaya perak telah menghilang. Dan penyihir angin itu masih berdiri di sana, diselimuti oleh penghalang hijau. Apakah itu tidak membunuhnya? Chai-Er memandang penyihir angin dengan tidak percaya. Tetapi saat berikutnya, suara dentang terdengar bergema. Saat penghalang hijau yang mengelilingi penyihir angin hancur secara perlahan. Dan sebuah suara terdengar bergema. Penjaga suci ketiga mengakui kesetiaan kepadamu. Dalam kilatan cahaya hijau melesat ke arah Chai-Er masuk ke dalam liontin abadi. Melihat itu, Chai-Er langsung melangkah maju ke arah Wang Yuanyuan. Apa yang dia lihat adalah niat membunuh yang dalam dan keyakinan yang berangsur-angsur berkurang. Ekspresi lega dan kepuasan muncul darinya. Tetapi saat ini matanya terlihat sangat pucat. Tubuhnya bergetar dengan hebat dan pupil putihnya yang semula pucat kembali berwarna. Mengeluarkan erangan pengap, dia jatuh ke tanah. Chai-Er buru-buru menangkap tubuhnya, sementara itu di sisi lain Zhang Fang tiba-tiba pingsan. Wang Yuanyuan sudah tidak sadarkan diri, tetapi Zhang Fang masih sadar menunjukkan senyum kepuasan. Kali ini serahkan Yuanyuan kepadaku. Kalian semua harus berhasil. Dan setelah mengatakan itu, mata Zhang Fang tertutup, tidak sadarkan diri.
Setelah dia pingsan juga, kejadian aneh terjadi saat itu. Dari Wang Yuanyuan dan juga Zhang Fang menyebarkan sinar berwarna darah yang samar. Dari dahi mereka mulai berkilau simbol berwarna darah. Kedua simbol ini benar-benar berbeda. Tetapi jika itu digabungkan, itu akan membuat satu simbol yang lengkap. Han Yu, cepat keluarkan sihir penyembuhan. Mengapa kamu tidak melakukannya? Di samping mereka, Lin Xin sudah tidak bisa menahan pikirannya. Mendengar itu, Han Yu menggelengkan kepalanya dengan tenang, kemudian dia menjawab, "Tidak ada gunanya. Sihir penyembuhan tidak akan terpengaruh pada mereka. Saudara Zhang adalah kesatria paling terhormat yang pernah aku temui selain kapten." Mendengarnya, Cai Er segera bertanya, "Apakah ada sesuatu yang terjadi pada mereka?" Di sana, Han Yu menggelengkan kepalanya dan kemudian menjawab, "Hidup mereka tidak terancam. Hanya saja vitalitas mereka sangat dikurangi hingga setengah dari hidup mereka." Mendengar penjelasan dari Han Yu, Cai Er dan Lin Xin tidak bisa menahan napas. Tidak peduli seberapa dingin penampilan Cai Er, dia tidak bisa menahan untuk tidak berteriak. "Yuanyuan, kenapa kamu melakukan semua ini? Jika Long Hao Chen tahu, kalian harus mengorbankan seperti itu demi dia. Dia pasti tidak akan mau membiarkan dirinya dibangkitkan kembali." Berguncang dengan hebat, Cai Er mengerti bahwa untuk sampai sejauh ini, sudah ada 3 rekannya yang harus berada di ambang kematian. Sementara Zhang Fang harus menyerahkan separuh harapan hidupnya. Itu semua demi membangkitkan Long Hao Chen kembali. Mereka telah mengorbankan terlalu banyak. Bagaimana cerita selanjutnya? Tunggu episode selanjutnya. Bang Sin pamit undur diri dan sampai jumpa.